kira-kira 90 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu ada ulama di Syam dijuluki sebagai Syekhul Islam. Bahkan menurut sebagian ulama ketika dibandingkan antara beliau dengan Al-Imam As-Suyuti, katanya beliau jauh lebih azim indallah, lebih tinggi derajatnya. Namanya siapa? Syekh Badruddin Al-Hasani. Dia dari keturunan Sayyidina Al-Hasan. Syekh Badruddin Al-Hasani ini gak pernah, seumur hidup gak pernah jadi imam waktu sholat, karena terus merasa diri gak pantas. Ya, ini bukan berarti ntar kita yang gak ada yang mau jadi imam, jangan begitu. Bukan begitu maksudnya. Tapi ini adalah cara beliau dalam terus mendidik. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki juga begitu. Selalu kalau sholat muridnya dipanggil, ya fulan, tegadam, maju, gitu. Itu dalam rangka mengajari, mendidik. Al-Imam Ja'far As-Sadiq zaman Abu Hanifah. Abu Hanifah dibilang, ayo ngajar wahai Abu Hanifah. La, antum guru ana wahai ya benar Rasulullah, wahai cucu Rasulullah. Justru karena ada ana di sini ente ngajar. Nanti kalau ada yang perlu dibenerin, ana benerin. Ada yang kurang tepat, ana sampaikan. Begitu. Jadi cara guru itu seperti itu. Nah, Syekh Badruddin Al-Hasani begitu. Dan setiap ketemu orang selalu melihat orang itu lebih baik dari dirinya. Tiap ketemu ntar ada yang ngasih tahu, dia hormatin ini orang. Tiba-tiba ada orang datang, muridnya, Syekh, ini orang biasa, mohon maaf malah sering maksiat ini, katanya. Apa kata Syekh Badruddin? Di hatinya ada iman. Ketika iman itu Allah, istilahnya kalau bahasa Arab itu disebutkan dalam cerita itu, ketika dikasih, dibakar, dia akan kemudian jadi besar. Nah, iman itu bisa jadi seperti itu. Mungkin saat ini dia lagi imannya tertutup dengan dosa dan maksiat, tapi ketika suatu hari Allah bakarkan iman tersebut, kemudian akan menjadi besar, memenuhi jiwa dan kalbunya. Kalau bicara maksiat, sama aneh sama dia, sama-sama ahli maksiat, tapi dia iman bagus, dia lebih muda dari saya, pasti dosanya lebih sedikit. Semuanya selalu merasa diri lebih buruk. Padahal Syekhul Islam, semua ulama di Syria muridnya. Bahkan sampai luar-luar dulu zaman Utsmani. Sampai wah pokoknya banyak kisah-kisahnya, kalau mau disampaikan panjang sini. Bahkan waktu itu pernah lagi tawadhu, beliau bilang enggak antum orang baik. Muridnya bisikin, bukan orang baik. Iya tapi ada iman di hatinya. Enggak, ini Yahudi, katanya gitu. Masih dijawab sama Syekh Badruddin, innaka la tadri kaifa sayamut. Kamu gak tahu gimana dia nanti bakal mati. Ketika Allah tanamin hidayah, Allah ampunin dosa-dosanya. Wa innaka la tadri kaifa namut ana wa ant. Sedangkan ente juga gak tahu gimana kita sayang sama kamu nih, matinya bagaimana. Masih beriman apa enggak? Sekali waktu dikasih laporan, Syekh, itu di kampung sebelah itu perempuannya semua jadi pelacur. Semua, ratusan orang, dari yang muda sampai yang umur tua. Tapi yang tua-tua banget ya enggak sih. Kayaknya enggak bakal ini ya. Enggak payu. Akhirnya begitu. Apa responnya beliau? Beliau doakan tadi, wa du'a ilahum warahmah alaihim. Doain, habis doain rahmah alaihim. Gimana cara rahmahnya? Dipanggil satu muridnya yang terdekat dengan beliau. Muridnya bersama sorban, pakai imamah, pakai ridha, pakai jubah, begitu. Murid alim, faqih muridnya. Dipanggil, sini. Ini ada ratusan plastik duit. Dulu kan pakai plastik gitu. Ente ke kampung sono. Kampung itu ya jangan dah. Itu kan isinya nurut. Ini perintah saya. Ente ke sana. Ya ntar apa kata orang, ada santri ya pergi
Iya Jun, bayangin Jun, ada santri pergi ke begitu kan, ke Sarung Mai Koko. Hah? Rame kan? Rame. Nah ini disuruh, akhirnya apa yang terjadi? Dibilang sama Syekh, ente ke sono, ini duit bagiin atu-atu. Emas dan perak yang ada di dalam plastik ini, ente bagiin setiap orang satu. Udah paham? Udah paham. Terus apalagi wahai Syekh? Nah kalau udah, ente bilang sama mereka, ana kirim salam. Habis gitu bilang sama mereka, ana minta doa. Minta doa supaya ana matinya husnul khatimah. Si murid bilang, antum siapa, mereka siapa? Kok antum minta doa? Gak penting itu. Antum Syekhul Islam. Ini syaramit, perempuan-perempuan gak benar. Kata siapa? Kata siapa, saya gak butuh doa mereka. Sampein if'al ma amartuhu lak. Lakukan apa yang saya perintahkan untukmu. Baik, datang. Assalamualaikum. Wih, ngapain mari? Wah, ngapain nih mari? Enggak. Udah, anda gak mau ngapa-ngapain. Kumpulin semuanya, mana tuh yang itu, kumpulin. Boleh, udah kumpul semuanya. Ada berapa ya? Sekian ratus. Oke. Ini ada hadiah. Bagiin semuanya. Rahmah. Habis didoain dikasih rahmah. Kata Syekh Badruddin, mungkin dia kurang duit, makanya dia kerja begitu. Kasih duit semuanya. Udah dikasih duit, habis gitu dibilangin. Ditanya, ini dari mana duit? Duit dari Syekh Badruddin Al-Hasani. Kaget, semua kaget. Ini bukan cerita zaman sahabat, zaman tabi'in, bukan. Ini cerita 90 tahun yang lalu nih. Ya, bukan dulu-dulu banget. Enggak, ini orang yang kita masih ketemu sama orang-orang yang ketemu sama beliau. Bakhat man gad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntung orang yang bisa ketemu orang-orang seperti mereka, atau ketemu orang yang pernah ketemu sama mereka. Alhamdulillah kita ketemu orang-orang yang ya pernah ketemu sama beliau. Akhirnya singkat cerita, dari siapa? Dari Syekh Badruddin Al-Hasani. La ilaha illallah. Pegang kepala semua. Syekh Badruddin ingat sama kita, ngasih duit. Ini dari duit pribadi. Dia ditinggal sama abahnya masih kecil. Abahnya kaya raya, ngasih banyak uang buat beliau. Tapi beliau waraknya luar biasa. Banyak cerita waktu beliau haji gimana. Banyak pokoknya cerita. Tapi fokus di sini dulu. Syekh Badruddin Al-Hasani dikasih duit dari duit pribadinya ke semua. Beliau ingat sama kita, beliau ngasih hadiah buat kita. Siapa kita? Siapa kita diingat sama beliau? Ya, beliau kirim salam. Habis ngasih dan kirim salam. Ya Allah, kaget lagi dapat salam. Dan beliau minta doa. Apa minta doa sama kita? La ilaha illallah. Dia yang pagi siang sore malam bersama Allah. Kita pagi siang sore malam maksiat, bikin salah, bikin dosa. Beliau minta doa sama kita. Iya. Nangis semuanya. Udah nangis, dikasih tahu lagi sama muridnya ini. Beliau minta doanya supaya beliau wafatnya husnul khatimah. Makin gerung lagi nangisnya, makin kenceng lagi. Apa? Ya Allah, kalau beliau minta husnul khatimah, gimana kita yang begini tiap hari? Itu guru-guru kita cerita. Spontan semua tanpa tersisa dari awal sampai akhir, taubatan nasuha. Taubat yang luar biasa. Itu barakah namanya. Barakah. Dengan satu perbuatan bikin sekian ratus orang tobat. Bukan dikatain. Rahmah alaihim. Syafaqah. Ngelihat pendosa itu rahmah. Ngelihat pendosa itu pengen bikin dia baik.